Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Nadia Arifah Rahmah, NIM 2402001020519, Prodi S1 PJJ Manajemen, kelas MJ202, dengan dosen pengampu Bapak Joko Suharyanto, SE MMCPOD. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas terstruktur mata kuliah pasar dan lembaga keuangan dengan judul Studi Kasus Pinjaman Online. Materi yang akan saya sampaikan terbagi menjadi 5 bagian utama. Yang pertama, pendahuluan, kemudian peran pemerintah, peran konsumen, peran mahasiswa, dan terakhir adalah kesimpulan. Saat ini banyak masyarakat yang terjebak dalam pinjaman online, terutama yang bersifat ilegal. Tidak hanya masyarakat umum, mahasiswa pun mulai banyak yang menjadi korban. Hal ini terjadi karena minimnya literasi keuangan serta kemudahan akses terhadap pinjol ilegal. Oleh sebab itu, diperlukan peran aktif dari berbagai pihak untuk menyikapi kondisi ini. Yang pertama, ada peran dari pemerintah. Pemerintah memiliki peran penting dalam mengatasi masalah pinjol ilegal. Salah satunya adalah dengan memberikan edukasi dan literasi keuangan kepada masyarakat. Edukasi ini dilakukan oleh Satgas Waspada Investasi melalui media sosial, seminar, dan kampanye publik. Selain itu, pemerintah juga rutin melakukan patroli cyber bersama OJK, Kominfo, dan Polri untuk menutup situs dan aplikasi pinjol ilegal. Pemerintah juga melarang bank, koperasi, dan penyedia layanan pembayaran untuk bekerja sama dengan pinjol ilegal. Mereka diwajibkan menerapkan prinsip Know Your Customer agar bisa memastikan legalitas mitranya. Masyarakat yang menjadi korban juga dapat melapor melalui kanal resmi seperti OJK, Kominfo, dan kepolisian agar bisa mendapatkan penanganan yang sesuai. Penegakan hukum terus dilakukan kepada pelaku pinjol ilegal, termasuk yang beroperasi lintas negara. Pemerintah juga membangun kerjasama antar lembaga seperti OJK, BI, Kominfo, dan Polri melalui Satgas Waspada Investasi. Bahkan, pemerintah menjalin kerjasama dengan Google dan penyedia aplikasi lainnya agar hanya menampilkan aplikasi pinjaman yang resmi dan terdaftar di OJK. Nah, dari seluruh kebijakan yang telah dilakukan, terlihat bahwa pemerintah tidak bekerja sendiri. Lembaga-lembaga terkait saling berkoordinasi agar perlindungan terhadap masyarakat bisa dilakukan secara maksimal. Kemudian, selanjutnya ada peran dari konsumen. Sebagai konsumen, kita juga memiliki peran penting. Yang pertama, kita harus selalu memeriksa legalitas aplikasi sebelum mengajukan pinjaman, misalnya melalui situs resmi OJK. Kedua, kita harus waspada terhadap promosi pinjol ilegal yang sering menawarkan pinjaman cepat tanpa syarat. Tawaran seperti ini biasanya menyimpan risiko yang tinggi. Kita juga harus membaca dengan teliti syarat dan ketentuan sebelum meminjam. Pastikan kita memahami bunga, denda, dan akses data yang diminta aplikasi. Dan yang paling penting, pinjaman sesuai kebutuhan dan kemampuan kita untuk membayar. Hindari meminjam hanya untuk gaya hidup atau konsumsi. Perlindungan data pribadi juga sangat penting. Jangan mudah memberikan akses ke kontak, galeri, atau lokasi. Data ini sering disalahgunakan oleh pinjol ilegal. Kemudian, jika menemukan atau menjadi korban pinjol ilegal, segera laporkan ke OJK, Satgas Waspada Investasi, atau kepolisian. Jadi, sebagai konsumen, kita harus aktif dan cerdas, mulai dari memeriksa legalitas aplikasi,
memahami syarat, hingga melindungi data pribadi serta berani melapor jika menjadi korban. Mahasiswa juga memiliki peran yang sangat penting. Kita bisa meningkatkan literasi keuangan dan digital baik untuk diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Selain itu, kita bisa menyebarkan informasi tentang daftar pinjol legal dan bahaya pinjol ilegal melalui media sosial atau kegiatan kampus. Kita juga bisa menjadi contoh dalam pengelolaan keuangan yang bijak, hindari utang konsumtif dan kelola uang dengan baik. Sama seperti konsumen umum, mahasiswa juga harus menjaga data diri atau data pribadi dan tidak sembarangan memberikan akses pada aplikasi. Mahasiswa bisa menginisiasi kegiatan edukatif di kampus seperti seminar atau diskusi mengenai pinjol ilegal. Kita juga bisa mengangkat isu ini sebagai topik tugas kuliah atau skripsi, agar bisa memberi solusi nyata dari sisi akademik. Singkatnya, peran mahasiswa bukan hanya sebagai pengguna layanan keuangan, tetapi juga sebagai agen perubahan yang bisa mengedukasi dan memberi dampak positif di lingkungan sekitar. Sebagai penutup, pinjaman online memang memberikan kemudahan, tapi juga membawa resiko jika tidak digunakan dengan bijak. Diperlukan kerjasama antar pemerintah, konsumen, dan mahasiswa untuk menciptakan ekosistem keuangan yang aman dan sehat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.